Uh, jadi justru saya awalnya saya mendapat hidayah Islam itu kan memang karena saya mengagumi adab-adab gitu ya di dalam Islam gitu. Nah, alhamdulillahnya ini mungkin Allah udah jaga saya ya dari sejak saya masih di agama sebelumnya itu. Memang dari saya 4 bersaudara itu waktu kami remaja kuliah gitu ya, dari 4 itu saya doang yang memang nggak bisa minum minuman alkohol, minuman keras itu nggak bisa. Itu mau adik saya bilang, Kak yang ini manis gitu ya. Saya ngerasa pas cobain itu apanya manis, kayak di lidah tuh tetap pahit gitu. Gitu. Terus larangan seperti nggak boleh makan babi ya. Itu saya juga malah saya pernah bertanya waktu itu ya. Kok kita diajarkan nggak boleh, sebenarnya diajarkan nggak boleh makan hewan berkuku belah juga gitu ya, termasuk yaitu babi gitu. Cuman saya memang pernah tanya, kok dilakukan? Oh itu yang lama gitu kan. Oh, oke gitu. Jadi waktu itu gitu. Tapi memang nggak tahu kenapa juga saya kalau ada pilihan lain gitu ya, menu lain gitu di samping yang babi misalnya itu, ya saya pilih yang lain gitu. Itu bener-bener di rumah juga nggak jarang banget gitu untuk masak itu gitu. Nah, kemudian apalagi ya yang adab-adab Islam itu termasuk memakai kerudung gitu ya. Kerudung itu juga mungkin kalau ada teman-teman saya bisa kesaksian itu berapa kali saya sering bilang ke teman-teman yang muslim gitu. Andai ya di agamaku itu diharuskan pakai kerudung, mungkin aku orang salah satu yang pakai kerudung. Saya pernah ngomong kayak gitu gitu. Dan Masya Allah ternyata maksud Allah tuh kesini gini. Hari ini saya hanya nengok ke belakang, ternyata itu semua sudah Allah atur gitu, bentuk penjagaan Allah supaya saya kembali ke mungkin ke fitrah sebagai Islam ya, itu mungkin udah nggak bisa lepas gitu ya. Itu kalau nengok ke belakang tuh banyak gitu hal-hal yang sudah Allah tunjukkan gitu. Jadi alhamdulillah gitu, kalau ditanya seperti itu, alhamdulillah semuanya Allah mudahkan gitu untuk saya mengikuti. Dan ini saya kalaupun susah atau gimana itu saya nggak merasakan kesusahan itu. Saya merasakan kayak tadi perintah larangannya itu justru suatu keindahan, justru kebaikan gitu, yang untuk melindungi saya gitu, untuk kebaikan saya gitu. Nggak merasa kayak dikekang apa dilarang banyak hal gitu, tapi ini Masya Allah makin jatuh cinta sama Islamnya justru karena ini gitu gitu ya, udah sempurna banget gitu semuanya itu gitu. Itu ya saya penasaran juga itu ya, kok kita disunahkan untuk bersiwak gitu ya. Sampai awalnya tuh baru nyobanya tuh pasta gigi yang mengandung siwak gitu ya, baru bukan siwaknya langsung gitu. Diawali dengan seperti itu gitu. Obat kumur yang mengandung siwak, saya begitu pilih-pilihnya yang seperti itu gitu. Belum sampai ke siwaknya sendiri gitu. Nah, akhirnya saya penasaran waktu itu, saya ngeliat apa sih memang kandungan siwak itu gitu ya. Dan Masya Allah itu dari bentuknya aja, dia itu bukan sekedar, kayak saya rasanya tuh siwak itu punya 2 fungsi gitu. Sebagai sikatnya, cara mekanisnya alatnya itu, tapi juga sebagai pasta giginya gitu, karena kandungan-kandungan yang ada di dalamnya gitu. Dan Masya Allahnya, mungkin kalau pasta gigi yang kita tahu di pasaran itu bahan aktifnya mungkin 2, 3 gitu ya, mengandung misalnya fluoride untuk menguatkan gigi, mengandung yang misalnya mengandung daun sirih, misalnya mengandung antiseptik atau dan sebagainya. Nah, siwak ini punya lebih dari 10 bahan aktif kalau bisa disebutkan, dan itu semua mungkin nggak ada ya pasta gigi ya, zat aktifnya sampai 10 itu gitu, menyaingi siwak gitu. Nah, itu paling maksimal 2 atau 3. Jadi, Masya Allah, memang kalau teman-teman di sini mau melaksanakan taat kepada sunnah-sunnah dari Rasulullah, itu insya Allah gitu ya, selain kita dapat pahala ketaatan, nah bonusnya itu tadi, banyak manfaatnya buat kesehatan.